Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam Mas Audrey ya. Iya Mas. Oke, Mas Audrey tinggal di mana Mas? Saya di Serondol. Oke, di Semarang. Di Semarang ya. Serondol deket sini dong berarti ya. Iya. Oke. Mas, boleh diceritain pengalaman mistisnya ini? Walaupun besok hari Sabtu saya berencana naik Gunung Ungaran. Iya, jadi pada waktu itu kami nggak salah 5 orang ya. Yaitu hari Sabtu juga, tapi jam 11 malam. Jadi kita rencana mau ke Gunung Ungaran tapi lewat jalur yang lain ya, yang arah di Kota Kendal itu. Terus kita kan kalau dari jalur sana tuh kan memang bisa mengendarai mobil ataupun sepeda motor ya. Sepeda motornya itu rencana mau kita bawa kayak gitu. Nah, setelah mau kita bawa tuh cuman sepeda motornya itu selalu berhenti di gorong-gorong gitu. Jadi kan kalau di desa itu kan ada seperti aliran air ya, itu terus mati terus kayak gitu. Yang terakhir pada waktu pas mau tanjakan pertama, sepeda motornya itu rantainya putus kayak gitu. Habis itu sepeda motornya dititipin, kita berlima naik ke gunungnya. Itu udah jam 1 malam karena kita sibuk dengan sepeda motor ya. Lalu waktu mau naik, teman-teman saya berempat ngomong sama saya, kita nggak jadi naik ya, karena udah ngantuk. Nah, kan saya belum pernah naik ke puncaknya, saya agak gelo sedikit sih, cuman ya akhirnya mereka ketiduran. Tapi karena mereka tidur di pos kayak itu, nah saya dapat yang dekat pintu. Saya munggungin pintu, dan pintu itu nggak ditutup. Jadi saya pakai jaket itu kerasa dingin banget rasanya. Lah pas jam 3 malam saya dibangunin seorang anak, tapi bukan anak ya, remaja ya, pakai baju coklat seperti anak pramuka. Dia ngomong katanya ketinggalan rombongan, rombongan anak-anak ya mirip pramuka lah, tapi pakai seragam. Saya nggak tahu mereka dari mana seperti itu. Tapi karena saya samar-samar juga lihat seperti senter, dan itu saya belum begitu sadar ya ketika dia tanya seperti itu. Saya tunjuk itu mungkin rombongannya kayak gitu. Nah, terus dia pergi, tapi perginya cepat sekali sih, kan waktu itu jam 4:30 kan udah ada cahaya ya. Tapi saya nggak begitu mikir. Terus karena teman-teman itu badannya udah capek, terus akhirnya mereka turunnya itu nyewa mobil tepa gitu. Jadi akhirnya turun, habis ke rumah saya mikir, kok gelo banget ya, nggak bisa ke Gunung Ungaran gitu. 2 hari Senin apa Selasa itu teman saya yang dari Solo ngajak muncak lagi sama ke tempat itu, tapi jalannya bukan dari Kendal, lewat dari Ungaran. Habis itu kita naik. Nah di situ kita ngomongnya ya agak jorok-jorok sedikit, cerita-cerita tentang apalah gitulah, ketawa ketiwi. Tapi ada satu perempuan satu sih memang, tapi tomboy teman saya. Lah saya ketemu sama adik itu lagi. Nah kali ini dia pakai celana coklat, terus bajunya kaos. Dia nggak bawa apa-apa, tapi dia bawa seperti bukan aqua, tapi kayak wadah kecil mirip Yakult apa-apa, saya nggak begitu tahu ya. Nah itu dia setia nungguin kita terus, padahal kita naik itu jam 7 malam. Dia setia nungguin kita, dia nggak ikut makan, dia nggak ikut apa-apa. Intinya dia menyendiri terus, tapi kita ya nggak tahu kehadirannya dia lah. Pas kita naik ke puncak, dia masih ikut nungguin kita. Kayak gitu, jam 1 malam, jam 1:30 malam gitu. Jadi dia waktu itu saya suruh masuk tenda, sama teman saya yang perempuan juga suruh masuk tenda. Dek, masuk tenda dek. Enggak, saya mau nunggu teman saya, dia bilang gitu. Udah waktu 1 jam lagi saya keluar. Dik masuk atau ini ada jaket kayak sleeping bag. Enggak apa-apa, mau nunggu teman saya gitu. Nah, ini saya sudah bingung. Dari dalam tenda itu saya rasan-rasan sama teman saya.
ini tuh yang tak temui dulu sing anak kecil yang gini lah gitu. Tapi teman saya yang satu lagi ngomong, jangan-jangan itu bukan manusia gitu. Tapi kan akhirnya kita nggak berani ya ngomong gitu ya. Kita memang menepis itu ya, terus kita bikinin pop mie. Kita keluar lagi, kita bikin pop mie sama si adik itu. Dek, ini ada pop mie gitu. Dia terima pop mie itu, dia ngeletain di deket batu itu. Tapi udara dingin sekali dan dia hanya pakai kaos, dia nggak pakai alas kaki dan dia masih mendekap sebangsa bungkusan seperti apa ya, kayak merek ya, bukan Aqua tapi kayak Yakult atau apa, kayak kecil tapi saya nggak lihat, tapi dia ngegemit terus dan bajunya kuning agak lusuh sedikit gitu dan dia kena angin tuh dia tahan banget kayak gitu. Jam 5 sudah nggak ada anaknya kayak gitu. Tapi memang kita serempak ngomong lah, kita punya pengalaman masing-masing lah, bahwa si adik tuh kayak katanya tuh selama malam itu tuh dia tuh kayak lihati kota itu kan, kalau lihat ke lampu dia lihati kota gitu. Kadang dia kayak sedih gitu, ndekep, dan itu selama berjam-jam kata teman saya yang di tenda dekatnya batu itu kayak gitu. Jadi ya saya mikir, ya saya mau tanyakan jangan-jangan dia bukan manusia, saya mikirnya gitu. Gitu sih. Oke, Mas, ini menarik sih. Berarti waktu itu intinya waktu Mas ke Gunung Ungaran dari kalau di Kendal itu berarti bocah ya? Ya, Mendini. Dari Mendini. Kalau Mas dari Mendini ketemu anak kecil ini juga. Ya, sekitar anak pawaan SMA lah gitu. Terus waktu ketemu, waktu naik dari Ungarannya mana? Mawar atau Parantunan? Dia Mendini yang batu-batu gede itu naik ke atas ya gitu. Yang batu ketata-tata itu loh. Enggak, yang dari Ungaran? Mas dari Ungaran, dari Mawar. Oh, dari Mawar. Pertama dari Mendini dulu, yang kedua dari Mawar. Di Mendini ketemu di pos kayak warung gitu di Mawar. Dia dari atas tanjakan pertama udah nemenin. Nah, itu. Tanjakan pertama itu berarti setelah layang-layang itu loh, kayak gantole itu ya. Cuman perbedaannya dia waktu di Mendini pakai pakainya lengkap ya, kayak jaket warna coklat, pakai tas dan sebagainya. Tapi waktu pas di Mawar dia hanya pakai baju kaos sama celana coklat dan nggak pakai sandal lah itu. Sepatu juga nggak. Tapi Mas nggak dapetin informasi apapun dari anak kecil ini? Ditanyain apa-apa? Ya itu gitu. Sama dari kemarin dia ngomong nunggu teman. Nunggu teman. Tapi kan nggak mungkin juga Mas mikir saya di atas itu kan, waktu itu kan juga dinginnya minta ampun, dia nggak pakai apa-apa dan itu selama berjam-jam itu. Jelas nggak mungkin itulah kayak gitu. Dia nggak ngasih apa penjelasan temannya siapa terus apa gitu, enggak ya? Enggak. Mas nggak kasih. Mas nggak penasaran? Ya takut juga di dalam tenda itu, kita takut ya karena itu udah nggak. Itu kan kalau nanjak itu kan batu licin ya, gede-gede ya. Terus kita lewatin apa namanya, dia sama sekali nggak kesusahan. Tapi dia anehnya kayak megang sesuatu. Tapi bukan aqua, tapi benda kecil gitu. Tapi saya nggak tahu. Tapi ya ada kayak plastik gitu, tapi nggak paham apa. Obat atau apa saya nggak paham ya. Mirip-mirip seperti itulah. Dia umur berapa Mas? Ya SMA-an kayak nggak salah, SMA gitu. Sekitar SMA kelas 2 apa. Ya itu pawaan SMP sampai SMA kelas 3 lah itu. Oke. Cuman maksudnya anak SMP SMA itu kan ya dibilang kecil, nggak kecil-kecil amat dong. Iya, betul. Ya begitu kecil-kecil amat. Iya, maksudnya dia gini, sorry ya. Ini bayangan saya sih Mas. Kalau misalnya itu anak kecil, kemudian Mas mau nanya ABCD, terus dia jawabnya singkat-singkat, mungkin karena dia masih bocah SD ya, jadi nggak punya kemampuan untuk cerita panjang gitu. Tapi kalau anak SMP atau SMA, biasanya kan udah lebih luas buat ceritain gitu ya Mas Febri. Ini nggak kepancing gitu Mas buat nanyain lebih detail? Enggak,
Dia cuma ngomong mau nunggu temennya gitu. Justru itu yang bikin kita misteri, kita takutnya seperti itu karena seumuran dia harusnya dia udah TikTok sama obrolan, dialog dan sebagainya, dan pasti ada visi misi ya naik gitu. Nggak mungkin dia nggak pakai sepatu. Saat dia nggak mampunya kan pasti dia kan pakai aqua lah atau mungkin jaket lah, nggak mungkin dia pakai gitu. Seperti itu. Itu yang bikin kita curiga dan yakin bahwa nggak mungkin ya kalau manusia senekat itu kayak gitu, apalagi malam hari gitu. Mas Febri silahkan Gitu. nih, Mas Febri juga sering naik ke unggaran, apakah ini orang atau bukan orang atau? Ya. Selamat malam Mas Audrey. Malam Mas Audrey. Sorry, itu kejadian kapan Mas? Tahun berapa? 2016 Mas Feb. Mm-mm. Ya kalau misal besok aku ketemu berarti dia udah gede dong. Udah bukan anak SMA lagi. Iya, betul. Asal nggak malam aja, pagi nggak masalah. Ya. Jadi memang sosok yang diomongkan ini tadi ya, itu memang sosok astral ya. Dan sosok tersebut, Duh, merinding loh Mas. Tuh. Sosok tersebut memang pendaki ya kalau menurut saya. Memang pertama kali dia katakanlah ke Gunung Ungaran itu ingin mendaki Gunung Ungaran. Tetapi ini tahunnya tahun yang udah lama ya, tahun 80-an atau 90-an ya gitu. Jadi posturnya itu apa ya, kayak pendaki-pendaki zaman dahulu gitu loh Mas. Kayak pakaiannya, terus kayak bawaannya gitu kayak pendaki-pendaki zaman dahulu gitu. Dan yang saya tangkap, sosok tersebut itu kenapa kok bisa ada di situ gitu ya? Karena yang saya tangkap itu karena pada waktu dia mendaki di gunung tersebut ya, menurut sosok-sosok yang ada di Gunung Ungaran sendiri, anak ini kayak melakukan suatu kesalahan gitu. Sedangkan anak tersebut nggak merasa kalau mempunyai kesalahan di situ gitu loh Mas. Iya. Jadi kayak sebagai gantinya untuk membayar kesalahan tersebut ya, apa ya namanya, korinnya itu dibawa ke situ gitu. Oke, tapi dia meninggal di Ungaran. Kalau yang saya lihat enggak ya Mas. Yang saya lihat enggak, meninggalnya itu enggak di Gunung Ungaran. Cuma sewaktu dia mendaki dan pulang ke rumah sudah ada gangguan dulu gitu dari gunung tersebut. Oke. Gini, kayak sudah ditandai lah gitu. Iya. Orang tersebut sudah ditandai gitu. Iya. Entah itu kesalahannya itu, entah itu kelakuan atau tutur bahasanya ya. Kalau yang saya tangkap itu lebih ke tutur bahasanya ya Mas ya. Iya. Gitu ya. Soalnya kita kan pas munculnya dia kan waktu kita juga omong-omongan kurang baik ya, sama ya bercanda-bercanda itu dia muncul kayak gitu. Oke, Mas boleh diceritain lebih detail nggak sih Mas, sosoknya seperti apa Mas? Sosoknya apa namanya, waktu pas yang di sisi lain jalur yang arah Kendal itu dia pakai jaket atau baju warna coklat, terus pakaiannya juga coklat mirip anak pramuka, tapi ya wajahnya wajah ABG ya kayak gitu. Terus pakai tas hitam kecil, terus habis itu dia bawa kayak mirip sebangsa kayak Aqua atau Yakult apa-apa, tapi nggak kelihatan, tapi segenggaman itu kayak gitu. Terus
Yang kedua dia nggak pakai atribut apa-apa, juga nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, dia pakai celana coklat, baju kuning, kalau nggak salah rambutnya arah kanan ya. Terus juga dia juga masih bawa kayak itu pegangan tadi kayak Yakult apa saya nggak paham itu. Terus bajunya ketoknya apa ya agak sobek di punggung sedikit sih, agak sobek dikit punggung sedikit itu. Mungkin beratnya kalau segitu tuh beratnya sekitar 58 sampai 60 ya, tingginya sekitar 158-an kayak gitu. Oke. Itu. Mas belum nyebutin warna kulit. Warna kulitnya kalau rambutnya hitam, warna kulitnya sawo matang kuning. Enggak begitu hitam. Rambutnya agak nggak begitu cepek sih, jadi agak tengah-tengah, nggak begitu gondrong tapi lurus rambutnya. Lurus tapi ada ombaknya sedikit waktu pas mau ke bawah gitu, tapi nggak gondrong sih, ke poninya aja. Oke. Sisirnya ke kanan ya? Iya kanan, waktu itu kanan, betul kanan. Malah ke sini. Jadul banget sih. Ya, dari arah kanan terus sampai sekarang ya Mas, yang saya lihat itu sosok tersebut masih ada di situ. Tapi Mas Febri selama main ke Ungaran nggak pernah tahu sosok ini. Kalau sosok yang diceritakan ini ya Mas ya, itu kan ada di bagian Medini, di yang sisi sebelah sini ya. Kalau saya naik lewatnya yang sebelah sana. Ya. Yang arah mana Mas? Parantunan. Sosok yang dibicarakan ini ya Mas ya. Sosok yang dibicarakan ini kan, yang saya lihat kayak apa ya? Katakanlah sebagai kayak mainnya atau melakukan interaksinya itu ada di sisi bagian sini ya, yang diarah ke sini. Kendal. Kendal Ungaran gitu ya. Gitu. Emang terlalu tertinggal dia. Pokoknya pos yang terakhir itu loh Mas, pos yang sebelum akhirnya batu nanjak itu kan. Ya kan Mas? Ya ketemunya waktu itu di situ pas pertama kali ketemunya. Jadi yang titik temu antara Medini kan, sama Mawar kan. Betul. Pertama kali di situ kita ketemunya. Tapi ketemu gitu nggak? Ketemu yang kedua kali gitu dia nggak bilang, oh Mas yang kemarin ya gitu, enggak, tapi saya cerita sama teman saya perempuan yang tomboy itu. Tadi kan saya cerita, dia udah pernah ketemu aku kayak gitu waktu pas kemarin di Mendini. Tapi Mas masa sih ya? Mas gak bilang ke anaknya, oh Dek kemarin udah ketemu ya gitu, gimana apa kabar gitu? Enggak gitu Mas? Enggak gitu sih. Tapi dia kayak menyendiri gitu loh. Paling saya ngomong masih sekolah gitu. Masih ya, terus apa namanya kok sendirian, iya nunggu teman kayak gitu. Terus pas makan dia juga menyendiri juga, Dek makan nggak mau kayak gitu. Jadi memang ya Mas. Dan Mas nggak pernah lihat dia minum juga ya? Ya nggak pernah, betul sekali Mas, merinding sih. Memang kalau betul banget itu astral yang apa ya, yang bisa interaksi dengan manusia gitu ya Mas ya. Memang kalau kita tanya, walaupun kita tanyanya secara detail ya Mas ya, mereka akan menjawab seadanya gitu. Dan jawabannya itu lagi iya, kali ya. Gitu. Ya yang seandainya waktu saya sebenarnya puncaknya yaitu dia nggak pernah minum tadi, bener tadi dia nggak pernah minum, itu lupa saya. Dia nggak pernah minum bener. Jadi merinding. Aduh. Iya memang makhluk-makhluk seperti itu memang nggak butuh makan dan minum. Ya. Tapi intinya teman-teman Mas semuanya lihat ya. Yang pas dari arah jalur yang pertama yang di Mendini kan saya aja karena mereka tidur semua. Kalau yang dari arah Mawar bersama orang Solo tuh semua lihat dan pasti bisa cerita sama kayak saya. Dan itu semuanya berarti waktu itu di atas setelah maghrib ya, di atas maghrib ya. Jam 1 malam. Jadi naiknya jam 8 terus jam 8 jam 7 kita kan lambat banget ya. Sampai cerita-cerita itu di jam 1 kita udah sampai bikin tenda itu. Ya, tapi dia nunggu di luar tenda. Ketemu si anak ini berarti udah gelap ya, bukan pas siang atau apa gitu.
Oh enggak, udah gelap. Oke. Udah gelap. Aku Gitu. tektokan besok Ya, pagi sih, kapan juga. teman saya sih jam 3 sih, jam 3 atau jam setengah 3 dia ngintip kan dari dia kan waktu itu kan karena kita juga gede badannya, terus dia mau aku mau tidur di luar aja. Loh, lah adem kayak gitu. Enggak, aku pakai sleeping bag lah. Katanya waktu pas dia ngintip itu si adiknya masih ada gitu. Tapi dia diem duduk aja selama berjam-jam. Jadi antara jam 1 sampai jam 3 lebih dia duduk aja. Dan popinya nggak disentuh sama sekali semenjak pagi. Kayak nyari jalan ya anaknya ya Mas. Kalau yang saya lihat ya, kayak nyari jalan. Entah itu jalan mau ke sana atau jalan yang iya sih. Ya dia kayak lihat kelap-kelip lampu, terus saya kan tanya sama dia, kenapa dia nunggu teman mas, nunggu teman. Dia lihat lampu, nunggu teman mas, nunggu teman. Cuman sih saya ngerasain hawa sedihnya, kok bisa tuh anak-anak kayak gini ditinggal sama kawanannya. Tapi kok dia kenapa terus nungguin saya sama teman-teman? Harusnya kan dia juga turun, lari ya, atau gimana, atau lapor ya turun kayak gitu. Itu kan. Oke. Itu. Mas Rido, terima kasih banyak. Mas Rido, Mas Audrey. Ya, Audrey, sama-sama. Terima kasih banyak. Ini cerita super menarik banget. Benar-benar menarik banget, harus masuk di YouTube kita. Thank you ya Mas. Sudah matur suwun, sama-sama malam hari ini. Terima kasih. Ada sedikit perasaan gatel sih. Gatelnya kayak kalau dulu aku ikut Mas, mungkin aku bakal cerewet banget dan nanyain sosok ini gitu loh. Karena penasaran kayak kok bisa ya gitu. Tapi ya balik lagi sih, ketika kita dihadapkan dengan kondisi itu pasti rasa takut juga lebih tinggi ya Mas ya. Pasti. Takutnya maksudnya yang pertama takut dia mungkin sosok astral, kedua takut kalau dia adalah manusia beneran tapi punya niat jahat gitu-gitu kan pasti ada ya. Oke. Ya benar sih. Cuman ya itu yang memang saya luput dari penglihatan saya. Dia nggak makan dan nggak minum selama dari jam 7 sampai jam 3 pagi, nggak makan nggak minum. Tapi wajah nggak kelihatan pucat, nggak apa gitu, bibir kering. Pucat. Wajahnya pucat. Oke. Wajahnya pucat, sedih, kayak dia tuh lihat bawah, kayak mau lihat jalan tadi kayak Mas tadi. Dia nggak nyebutin nama Mas? Enggak, cuman saya masih lihat di kayak di kaosnya itu ada nama N loh, N siapa tapi saya nggak tahu. Kayak gitu. Cuma samar-samar lah, saya udah lupa. Tapi harusnya ada tapi saya nggak ingat namanya. Tapi N gitu nama. Ada huruf depannya. Gitu. Dia nggak nyebutin asalnya dari sekolah mana dan sebagainya juga nggak ya? Enggak. Pokoknya Enggak jawab sih, dia cuman nunggu teman ketawa gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Audrey, menarik banget ya. Selamat malam ya, selamat istirahat. Ya malam Mas, malam aja ya. Assalamualaikum. Terima kasih.